Ada yang ngerti nggak? Ada yang ngerti nggak? Kok nggak nongol? Pak RH, kok nggak nongol? Nggak keluar gambar. Harusnya nama apa? Iya. Yes. Kenapa ya? Saya ini aja. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhwan majuan dong. Jangan nyender. Kelihatan banget lagi nggak makannya. Maju, yang nyender maju semua. Biar itu seger. 1 jam lagi tambah nyender maju. Itu siapa tuh? Maju. Yang akhwat. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam amma ba'd.
Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita kembali, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, dalam keadaan gembira. Karena kata Allah, orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Puasa bukan lemes, puasa itu adalah sesuatu yang menggembirakan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lisoim farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, maka kita wajib gembira. Lisoim farhatan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kegembiraan ketika berbuka, kegembiraan ketika Idul Fitri. Dan yang kedua, ini yang lebih dahsyat lagi, yang lebih luar biasa, farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan ketika nanti bertemu dengan Tuhannya di yaumul hisab, di akhirat nanti, ya. Maka kita harus gembira. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang tetap istiqomah mengikuti sunnah dan jalannya hingga akhir zaman. Baik anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ya, tinggal 1 jam lagi. Lemesnya dipura-purain aja biar segar gitu ya. Kayaknya lemes bener sih. Oke. Semuanya diri dulu deh, diri dulu. Bangun semuanya. 1, 2, 3, bangun ya. Diri. Kita lemesin badan dulu ya. Kita games dulu deh. Kita ice breaking. Kita buat suasananya lebih cair dulu. Oke, bangun. Kita pengen tahu ada berapa sih jumlah semua pesertanya nih. Oke. Jika Bapak bilang 5, berarti buat satu kelompok 5 orang. Jika Bapak bilang 4, buat kelompok 4 orang. Siap? 6. Oke, yang nggak dapat cari temen yang lain. Nah, dapat semua 6. Pas bener nih, 6, 18. Ini 1, 2. Ini gabung aja, kenapa sih? Malu. Gabung 6 ya, 6 lebih 3 19. Oke, 4. 8. Oke, yang sudah terbentuk. Oke, siap. Oke, yang sudah terbentuk buat 8 lagi. 8 satu orang. Satu kelompok 8. Terus berbanjar ke depan. Buat 8. Satu kelompok 8 orang. Halo. Satu kelompok 8 orang. 8, 5 tambah 3. Ke depan berbanjar. 1, 2, 3 ke belakang 8 orang. Ke belakang. Berbanjar ke belakang. Baris. Nah tuh kayak gitu tuh. Pinter banget tuh. Yang 8 satu lagi sebelahnya. Bikin. Ayo. Sampai sini. Maju. Ya, sudah? Oke. Sekarang pijitin teman yang di depan. Masya Allah. Pijitin cepetan. Ayo. Yang enak. Dia segar. Oke. Baik. Sekarang Bapak pengen tahu lagi buat satu kelompok 6 orang bikin lingkaran. 6 bisa? 6 orang. Segera. 1, 2, 3. Kita air botol ada nggak Pak? Air botol ada. Air botol. Kurang 3 lagi aja. 4 lagi aja nih. Kalau ini nggak bakal ini nih. Sudah buat 6 berapa nih? 5, 4, 6. Agak misah. Sini, yang 61 sini. Iya. Kamu sini, yang ini sini. Iya, sini. Oke. Ini, yang ini. Majuan dikit. Nih, sini. Maju sini. Sini semua nih.
Susah banget. Mau minum nggak? Jangan, belum. Taruh sini. Yang belakang. Buat 6 sudah. Oke, sebentar ya. Botolnya lagi diambil. Kita games dulu. Taruh botolnya di tengah, di depan. Oke, taruh. Taruh dulu. Tar yang akhwat belum ya. Ada botol 1 di depan. Oke. Ada berapa? 4/5 ya, 1 lagi. Kelompoknya 5 semua. Ini ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 1 botol di antara kalian semua di setiap kelompok. Oke, lihat sini semuanya. Lihat sini semuanya. Ini penggembiraan nih. Pegang ya. Oke, baik. Lihat. Perhatikan. Di masing-masing kelompok ada 1 botol. Benar? Oke. Tugas kalian adalah mengambil botol tersebut pertama di antara kelompok kalian. Jangan sampai teman kalian yang ambil. Oke? Setiap bapak bilang ambil, maka ambil segera buru-buru. Paham? Contoh. Taruh dulu, taruh. Kata itu kodenya adalah ambil. Bisa diberi imbuhan. Mengambil, diambil, terambil. Pokoknya ada kata ambil, segera ambil. Contoh. Anak itu mengambil botol. Oke. Ambil udah betul. Yang pertama megang botol berarti dia menang. Paham? Oke, siap. Taruh botolnya. Coba ulang tes yang kedua, ya. Anak itu berjalan, ketika melihat botol dia segera mengambilnya. Oke. Sudah siap? Siap. Oke, baik. Apa kode katanya? Ambil. Bisa mengambil, terambil, diambil. Oke. Baik. Dengarkan Bapak. Perhatikan. 3 anak, Dadang, Diding, dan Dudung berjalan menuju sebuah sekolah. Di dalam perjalanan dia melihat ada 1 botol. Belum. Botol. Ada 1 botol. Dan mereka tertarik melihatnya. Dadang mulai mengamatinya. Mengamati botol tersebut. Diperhatikan bentuknya seperti botol, tapi kok enggak juga ya. Maka kemudian dia perlahan menghampirinya. Belum. Menghampirinya dan kembali melihatnya. Diding yang di sebelahnya berkata, "Kamu ngapain sih melihatnya sampai begitu?" Dadang bilang, "Aku nggak yakin itu botol atau bukan." Dudung yang di sebelahnya juga ikut tertarik. "Itu botol, Dadang. Tapi aku nggak yakin," kata Dadang. Kemudian Dudung dan Diding ikut mengamatinya. Ternyata itu bukan botol di Dudung. Maka kemudian ketiga orang tersebut terus berjalan melewati botol tersebut. Tapi di tengah perjalanan mereka bertiga kembali ragu dan kembali ke tempat botol tadi berada. Di setiap perjalanan menuju botol tersebut, dia melewati sebuah gang ke kanan dan ke kiri. Maka mereka mengambil jalan yang itu.
Ah, mengambil itu kan mengambil kan? Mengambil. Siapa yang sudah pegang? Siapa yang sudah pegang? Sama. Satu lagi. Ya, 2. Siapa lagi? 3, 4, 5. Kalian pemenangnya. Oke. Yang menang sini, maju yang menang. Yang menang. Yang menang, maju. Oke, siapa yang menang? Oke, maju. Siapa lagi? Sini siapa yang menang? Siapa yang pegang? Sama. Siapa lagi di sana yang menang? Babak final. Jangan Ahwat. Sini. Oke. Sini yang menang. Mau hadiah enggak? Oke. Siapa lagi? 1, 2, 3. Yang belakang enggak? Yang belakang sini maju. Oke, kita coba lagi final. Cek. Tes. Mengambil. Katanya masih sama ambil. Fokus. Oke, Bapak ulang. Kembali Dadang, Diding dan Dudung berjalan, meninggalkan botol tersebut. Bodoh masa bodoh itu botol atau bukan. Kemudian dia berjalan menuju tujuannya masing-masing. Ya, kemudian Dadang belok ke kanan menuju sekolah, Diding ke kiri menuju rumah pamannya, Dudung entah kemana. Mereka bertiga berpisah. Sampai kemudian Dadang kembali melihat ada sesuatu yang dia yakin itu botol. Oke. Kemudian Dadang merasa bahwa tidak mungkin ini bukan botol. Maka dia kembali mengamatinya. Hingga dia yakin itu botol atau bukan. Botol aja susah amat sih. Kemudian Dadang memperhatikannya dan mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu adalah botol. Didekati, ingin diambilnya tapi ragu ambilnya. Oke. Siapa yang tadi pegang? Siapa yang tadi megang? Oke, dia benar. Tepuk tangan dulu. Oke, tahu nggak? Inti gamesnya apa? Kalian fokus sama kata-kata Bapak yang ambil ya gitu. Iya. Padahal ketika Bapak ngomong kata ambil, padahal kan cluenya kata ambil kan, dengan nada yang datar, kalian nggak bereaksi. Ketika Bapak bilang mengamatinya, buru-buru gitu. Tapi ketika Bapak bilang Dadang mengambil jalan ke kiri, padahal kata cluenya, ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, baik. Fokus, intinya fokus. Baik, kita ke inti pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin mengajarkan sesuatu tentang sejarah. Sejarah, karena kadang-kadang kita suka melupakan sejarah. Kita lupa tentang hal-hal yang baik buat kita, ya. Tentang hal-hal yang sebenarnya orang iri sama kita. Apa itu sejarah itu? Al-Quran. Semuanya pegang Al-Quran? Kitab Al-Quran pegang? Bawa ya. Di rak juga banyak. Al-Quran, kitab yang Allah turunkan buat Nabi Muhammad SAW untuk kita umat, sebagai petunjuk jalan. Sebagai petunjuk jalan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia dan pembeda. Ya, Al-Furqan, penjelas dan pembeda. Al-Quran kadang-kadang kita sepelein, ditaruh di rak yang paling atas, nggak diambil-ambil, nggak dibaca-baca, kecuali dibaca ketika Ramadan. Itu siapa tuh madepnya ke sana tuh? Siapa? Mari ke sini. Oke. Bapak beri judul tema materi Bapak ini dari pelepah kurma ke mushaf dunia. Dari pelepah kurma ke mushaf dunia. Al-Quran ketika turun tidak berbentuk seperti ini. Tidak bagus. Kadang-kadang berwarna seperti mushaf yang kita punya. Ya, ketika turun, wahyu turun, Nabi menghafalnya dulu. Jadi hafiz pertama Al-Quran yaitu Nabi. Dia menjadi penghafal dulu, baru kemudian dia menyuruh sahabatnya untuk menghafal. Sebagian sahabatnya disuruh untuk menulis. Karena kaumnya Nabi itu
bangsa Arab saat itu adalah kaum buta huruf. Lebih banyak yang nggak bisa baca. Tapi dari sekian banyak yang buta huruf, ada yang bisa baca, bisa tulis. Maka sebagian disuruh tulis. Ya, sebagian disuruh tulis. Sebagian lagi yang bisa baca tulis tapi tidak disuruh oleh Rasulullah berinisiatif untuk menulis. Oke, baik. Next. Enter. Lupa operatornya. Oke, mengapa Al-Quran harus dijaga? Yang pertama, Al-Quran itu wahyu Allah. Sumber rujukan, aturan hidup, the way of life bagi manusia. Ya. Minhajul madahayah, manhaj kita seluruh dalam kehidupan kita diatur sama Al-Quran. Dan kemudian Allah sudah bilang, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami yang akan menjaganya. Allah sendiri bilang terhadap Al-Quran kayak begitu. Sama kitab yang lain Allah nggak pernah bilang. Terhadap Injil, apalagi kitab yang ada selain Al-Quran, Injil, Taurat, apalagi Zabur, Allah nggak pernah bilang tuh kan kami jaga, enggak. Khusus untuk Al-Quran Allah bilang Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaga. Allah bukan zat yang mengingkari janji. Kalau Allah bilang begitu, Allah ada pasti yang akan menjaganya. Buktinya Al-Quran sampai sekarang terjaga. Enggak cuma di kita juga banyak yang hafal. Siapa yang sudah hafal juz 30 di sini? Tunjuk tangan, jangan malu-malu. Itu hal yang harus kita banggakan. Alhamdulillah ada 2, 3, 4, 207. Yang ikhwan ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 1700 yang hafal Quran. Masya Allah. Ya. Cara menghafalkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Ya, Al-Quran diturunkan secara bertahap. Berapa tahun Al-Quran diturunkan? Siapa yang tahu? Berapa tahun Al-Quran diturunkan? 23 tahun. Sesuai usia dakwahnya Nabi. Nabi berdakwah 23 tahun. Selama hidup Nabi, Al-Quran selalu turun berangsur-angsur. Tetapi Al-Quran turun ke langit dunia itu plek satu kali langsung dari Allah ke langit dunia pas di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dari Allah langsung ke langit dunia satu kali plus plek gitu. Kemudian menuju Rasulullah nanti turunnya berangsur-angsur. Oke, next. Nah, bagaimana Al-Quran dijaga di zaman Nabi? Ada 2 cara. Yang pertama ditulis. Nabi punya sekretaris pribadi itu. Nabi punya sekretaris pribadi. Ada Zaid bin Sabit, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya. Jadi sekretaris pribadi itu orang yang disuruh langsung sama Nabi menulis sesuai dengan urutan yang Nabi kehendaki. Karena Al-Quran itu tidak turun seperti yang sekarang ini. Al-Fatihah sampai Anas, habis Al-Fatihah Al-Baqarah. Enggak seperti itu. Turunnya ayat per ayat. Ada yang satu surat penuh, ada yang ayat per ayat. Al-Baqarah yang berapa ayat Al-Baqarah? 200? Siapa masih ingat? Al-Baqarah berapa ayat? 280? Ya nanti dilihat lagi dah. 283 masa. Itu enggak sekaligus turun ayat per ayat. Itu pun enggak langsung berurutan Al-Baqarah semua surat ayat. Enggak. Al-Baqarah 2 ayat turun lagi surat Al-Maidah 3 ayat, surat An-Nas full. Kayak begitu. Tapi kemudian terjaga. Ya, yang pertama dijaga oleh Allah dengan hafalan para sahabat. Yang kedua dengan ditulis. Ya, ditulis. Di mana ditulisnya? Ada yang ditulis di tulang, kulit, pelepah kurma, apalagi kulit binatang. Ya, masih berserakan di mana-mana. Belum jadi satu buku kayak sekarang. Paham sampai sini? Oke, next. Nah, di sini sudah berapa orang yang hafiz? Oke, ada berapa orang yang hafiz? Hafiz juz 30 lah. Oke. Ini ada
yakhsha zalika liman inna fi la ibratan. Ini ayat, tapi terbolak-terbalik. Ayatnya nggak berurutan. Siapa yang tahu ini ayat bunyinya apa? Tunjuk tangan dulu. Tunjuk, kamu tahu? Ya, apa? Oke, good. Inna fi dzalika. Next coba. Inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Oke, tepuk tangan. Good. Ini nggak ada door prize-nya nih. Nggak ada. Waduh, sedih banget Bapak nggak dibekelin. Nanti ambil ya tahu ntar pas buka. Oke, inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Next. Satu lagi. Siapa yang tahu bunyi ayat ini? Ayo, yang ikhwan jangan mau kalah. Yugni imri'in likulli sa'nun yauma idzin minhum. Tunjuk tangan. Sudah yang tahu? Zulfa? Raisa? Ada 2 Raisa nih. Salman? Siapa lagi yang tahu? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Nah, ini tahu nih. Oke, good. Ya, sudah tahu? Gita? Ya. Oke, apa? Likulli imri'in yauma idzin sa'nui yugni. Oke, good. Coba next. Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nui yugni. Siapa yang tahu ini surat apa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nui yugni. Wujuhu yauma idzin musfirah dahikatun mustabsyirah. Remaja Al-Furqan, Zulfa lupa aja. Ica, ayo yang lain mana? Surat apa saya tahu? Bu? Ngarang aja. Albu langsung albu. Saya tahu. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Surat Abasa. Wujuhu yawma idzin musfirah dahikatun mustabsyirah. Alhamdulillah. Iya, siapa jawab tadi? Ada 2 tadi, Bu. Satu lagi. Siapa tadi? Iya, makasih, Bu. Oke. Ya lumayan lah buat gambar-gambar. Likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nun yughni. Oke, next. Kembali kepada materi kita. Di masa Nabi belum ada penulisan Al-Qur'an secara utuh. Al-Qur'an ditulis memang, tapi masih berserakan. Ada yang di kulit binatang, di kulit pohon, pelepah kurma, batu, tulang, seperti itu. Ada yang sudah majuan dikit, modern dengan di atas kertas kasar, ya, masih berserakan. Maka kemudian tibalah masa ketika Nabi wafat, kemudian Nabi digantikan oleh khalifah yang pertama. Siapa khalifah pertama? Siapa khalifah pengganti Nabi? Umar bin Khattab. Salah. Siapa? Abu Bakar. Khalifah pertama pengganti Nabi itu khalifah Abu Bakar. Ada 4 khalifah yang disebut Khulafaur Rasyidin. Pertama Abu Bakar, khalifah kedua Umar bin Khattab, khalifah ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat baru Ali bin Abi Thalib. Ini disebut Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Abu Bakar terjadi sesuatu hal yang kemudian dipandang perlu untuk membukukan Al-Quran. Apa itu peristiwanya? Jadi di masa Abu Bakar banyak kaum
yang tadinya masuk Islam, ketika Nabi sudah wafat, murtad lagi mereka. Nabi wafat nih, kemudian mereka kembali lagi ke agama sebelumnya. Bahkan ada yang mengaku sebagai nabi palsu. Musalamah al-Kadzab itu nabi palsu. Nah, kemudian ketika itu terjadi, mereka diperangi sama Abu Bakar. Diperangi. Maka terjadilah beberapa perang. Ada perang Riddah, memerangi kaum yang murtad. Perang Yamamah, memerangi orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Nah, ketika dalam perang Riddah dan perang Yamamah, terutama perang Yamamah nih, banyak hafiz Quran yang gugur. Ketika perang Yamamah itu ada 70 hafiz Quran, para sahabat yang syahid. Ada berapa orang? 70. Ketika kembali dari peperangan, kita menang, tapi 70 orang syahid. Itu lebih dari yang lain ya. Maksudnya yang wafat lebih dari 70. Ada sekitar 100-an orang. Tapi di antara sekitar 100 itu 70-nya adalah hafiz Quran. Maka kemudian Umar bin Khattab yang menjadi penasehat khalifah merasa kalau misalnya satu perang aja wafat 70 orang penghafal Quran. Nanti kalau perang lagi bagaimana? Wafat lagi 100 orang, lama-lama habis hafiz Quran. Lama-lama Al-Quran bisa hilang dong, gitu ya. Maka kemudian Umar bin Khattab menyarankan kepada khalifah untuk melakukan pembukuan. Al-Quran dijadikan satu, dikumpulkan. Maka peristiwa itu disebut Jam'ul Quran, pengumpulan Al-Quran. Bukan Al-Quran yang nggak ada Al-Qurannya, tapi masih berserakan yang tadi Bapak bilang. Ada yang di kulit binatang, di pelepah kurma, di kulit kayu, di batu. Kemudian Umar mengusulkan kepada khalifah untuk dijadikan satu dalam sebuah buku. Abu Bakar selaku khalifah nggak mau tadinya. Kenapa kamu menyuruh sesuatu yang tidak pernah disuruh oleh Rasulullah? Rasulullah nggak pernah nyuruh. Takut bid'ah. Ya, bid'ah tahu ya, mengadakan hal-hal yang baru. Rasulullah nggak mau. Maka kemudian Umar meyakinkan bahwa ini penting. Itu 70 orang sudah wafat di satu perang. Bagaimana kalau kita melaksanakan 2 perang, 3 perang? Kemudian kita kan sedang ekspansi, kata Umar bin Khattab. Kita sedang dakwah. Dakwah kita sudah kemana-mana. Islam sudah mulai menuju Afrika, Mesir, Aljazair, Maroko. Sudah mulai menjelajah luar Arab, Syam, Persia. Sudah mulai. Yang mereka tidak berbahasa Arab. Bagaimana kalau misalnya mereka tidak bisa menghafal, Al-Quran bisa hilang. Maka kemudian Abu Bakar akhirnya setuju. Ya. Umar bin Khattab khawatir Al-Quran hilang jika para hafiz wafat, dan kemudian menyarankan kepada Abu Bakar untuk membukukan. Maka kemudian Al-Quran Abu Bakar setuju untuk dibukukan. Tapi Abu Bakar perlu 1 orang yang menjadi panitia, ketua panitianya deh gitu ya, yang bertanggung jawab untuk membentuk satu buku itu, satu kitab itu. Maka siapakah yang ditugaskan untuk mengumpulkan? Siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu anak muda. Waktu diperintahkan sama Abu Bakar usianya baru 20. Usia 10 tahun ketika hijrah, Nabi hijrah ke Madinah, Zaid baru berusia 10 tahun. Seusia kalian, lebih tua kalian malah ya. Di sini paling 11-12 tahun ya. Di atas malah ya, 13 ya. 15. Zaid 10 tahun ketika Nabi hijrah sudah hafal 4 surat. Jadi Zaid itu sebelum Nabi hijrah sudah masuk Islam. Ya. Kemudian ketika Nabi melihat tuh orang pinternya tuh, nih orang pinter banget nih anak nih gitu. Ya kayak kelihatan wajah-wajah kalian ada, ya, wajah-wajah pintar. Nabi ngelihat Zaid bin Sabit. Nabi merasa ini anak pintar. Maka Nabi ketika baru melihat Zaid saja, Nabi sudah bilang gini sama Zaid. Bayangin, usianya berapa tadi Zaid? 10 tahun. Nabi udah bilang gini, kamu jadi penulis wahyu ya. 10 tahun. Sudah diberi amanah menjadi penulis wahyu. Kata Zaid, nggak salah nih. Usia saya masih muda, jangan khawatir. Saya takut salah ya Rasul. Allah yang akan menjaga. Dan benar, Zaid menjadi salah satu penulis wahyu. Wahyu Allah langsung. Ya. Usia 11 tahun diperintahkan Nabi untuk belajar bahasa Ibrani.
Bahasa Ibrani bahasa mana? Siapa tahu? Kaum apa yang bahasanya bahasa Ibrani? Siapa tahu? Yahudi. Bani Israel itu bahasanya Ibrani. Disuruh belajar biar nanti, kata Nabi, saya khawatir tuh kaum biasanya suka ngegerecokin. Disuruh belajar. Tahu nggak berapa lama dia belajar? Menguasai bahasa Ibrani dengan sebaik-baiknya. 7 hari. 7 hari. Kita sampai sekarang nih udah tua kayak gini juga suruh belajar bahasa Inggris belum ngerti-ngerti. Ya, betul nggak? Bapak aja kagak ngerti-ngerti sampai sekarang. Zaid bin Sabit belajar bahasa yang bukan bahasa dia 7 hari. Kemudian Rasulullah nyuruh dia belajar bahasa Suryani, bahasanya kaum Persia. 2 minggu. Memang pintar. Nah, maka yang disuruh oleh Abu Bakar Zaid bin Sabit. Maka mulailah Zaid bin Sabit menyusun Al-Quran. Caranya gimana menyusunnya? Zaid bin Sabit itu hafal Quran, tapi dia nggak pakai hafalan dia doang. Dia tunggu orang lain yang hafal, dipadukan sama hafalan dia. Kalau oke sama, baru ditulis. Maka berbondong-bondong para sahabat yang masih hidup berjalan menuju Zaid. Zaid nungguin itu di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Yang hafal-hafal di Quran digabung sama dia. Kemudian kalau cocok, pas, bener, baru berani nulis. Ditulis sama dia. Sampai terkumpul. Ya. Jadi juga dia nggak mau sembarangan, harus ada tulisan dan hafalan. Sampai terkumpul 1 buku. Maka kita sebut mushaf. Siapa tahu nama mushafnya mushaf apa? Mushaf. Siapa yang nyuruh tadi siapa? Yang nyuruh nulis itu siapa tadi? Abu Bakar. Maka kitab itu disebut mushaf Abu Bakar. Mushaf Abu Bakar. Dapat lagi nih satu. Siapa yang bilang Abu Bakar? Masya Allah. Jangan dijual ya. Mushaf Abu Bakar. Jadi yang pertama Bapak tanya nih, apa sebab Abu Bakar menyarankan agar Al-Quran dikumpulkan dalam 1 buku? Tunjuk tangan. Siapa tahu? Nah, karena khawatir Al-Qurannya akan hilang. Good. Dapat bolpen. Iya. Takut Al-Quran akan hilang. Karena apa? Karena banyak hafiz yang syahid gugur. Oke. Itu yang menyebabkan kemudian Al-Quran ini diminta sama Umar agar dibukukan. Ketika sudah jadi, maka dipegang tuh sama Abu Bakar. Berapa buku yang jadi? 1. Kemudian dipegang sama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar wafat, mushaf Abu Bakar dipegang oleh penggantinya, yaitu Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab wafat, maka kemudian kitab itu dipegang oleh siapa yang tahu? Siapa? Iya, Hafsah. Hafsah binti Umar. Hafsah itu siapa? Siapa yang tahu Hafsah itu siapa? Anak Umar. Iya, memang binti Umar biasanya. Selain Hafsah itu anaknya Umar, siapa Hafsah itu? Dan tahu? Hafsah binti Umar, sebutannya Ummul Mukminin. Makanya Hafsah adalah, saya tahu, Ummul Mukminin. Saya tahu, Ummul Mukminin itu sebutan untuk siapa? Hah? Keren. Ummul Mukminin itu sebutan untuk istri Nabi. Semua istri Nabi disebut Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Hafsah termasuk Ummul Mukminin karena dia termasuk istri Nabi. Jadi sebutan untuk istri Nabi itu apa? Ummul Mukminin. Oke, baik, next. Nah, ada pembukuan yang kedua setelah pembukuan yang pertama Abu Bakar. Pembukuan yang kedua itu terjadi masa Utsman bin Affan. Jadi ketika Abu Bakar wafat, kemudian digantikan oleh Umar, masih belum ada apa-apa. Hingga ketika Utsman menjabat, terjadi sesuatu. Ada masalah yang terjadi. Islam mulai menyebar ke berbagai negeri. Bahkan sudah sampai Eropa, Andalusia.
Kemudian di masing-masing penyebaran itu sahabat ikut. Sahabat yang masih hidup ikut bertempur. Kemudian selama berada di wilayah-wilayah yang jauh itu, mereka mengajarkan Al-Quran. Ya. Kemudian mengajarkannya sesuai dengan apa yang pernah dia dapat. Kan tadi Bapak bilang ya, nggak semuanya mencatat, tapi mereka menghafal. Semuanya dari Rasulullah. Dan Al-Quran, Nabi pernah bilang, Al-Quran diturunkan dalam 7 huruf. Maksudnya 7 huruf itu 7 dialek. Dialek itu artinya logat. Bahasa Jawa aja dialeknya macam-macam ya. Bahasa Jawa Semarang sama Tegal sama-sama bahasa Jawa tuh, tapi beda nggak? Beda. Bahasa Sunda, Sundanya Bandung, Cianjur sama Bekasi beda. Padahal sama-sama bahasa Sunda. Pun begitu dengan bahasa Arab. Nah, perbedaan dialek itu kemudian lama-lama makin meruncing dan muncul perbedaan-perbedaan. Dan sampai perbedaan itu sampai membuat mereka hampir berkelahi, menyalahkan satu sama lain. Ada satu kaum nih baca Al-Quran, bacaannya begini. Kaum yang lain baca nih, bacaannya beda dialeknya. Yang baca pertama nyalahin, kamu salah bacanya. Bukan begitu cara bacanya. Yang benar saya, kata dia, enak aja saya diajarin sama sahabat Nabi. Sahabat Nabi kan langsung dari Nabi. Yang ini juga bilang, saya juga dari Nabi. Akhirnya hampir bacok-bacokan, hampir berkelahi. Maka salah satu sahabat namanya Huzaifah ibnu Yaman. Siapa namanya? Huzaifah ibnu Yaman. Yang ketika itu ikut perang tuh, dia melihat, loh kok jadi begini? Orang-orang saling bermusuhan, berselisih karena Al-Quran. Pulang dari peperangan, Huzaifah ibnu Yaman menyampaikan itu ke Khalifah Utsman bin Affan. Maka kemudian Khalifah Utsman bin Affan melaksanakan apa yang kemudian dia lakukan. Utsman meminta mushaf kepada Hafsah. Tadi kan mushafnya disimpan sama Hafsah ya, binti Umar, istri Nabi. Kemudian sama Utsman disalin lebih banyak. Utsman membuat 7 salinan. Dan siapa orang yang disuruh menjadi penyalin yang menuliskan? Zaid bin Sabit lagi. Saking pinternya tuh. Padahal ketika itu yang sahabat-sahabat senior banyak, tapi Zaid yang dipilih lagi. Maka pekerjaan Zaid yang kedua, karena dia nggak mengumpulkan, dia hanya menyalin menjadi 7. Nah 7 mushaf ini kemudian dikirim ke wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Islam yang jauh-jauh tadi. Paham sampai sini ya? Disebarkan ke sana, disebarkan ke sini, disebarkan lagi ke 7 wilayah. Kemudian Utsman meminta mushaf lainnya yang ditarik, dibakar. Gimana Khalifah Utsman? Kok mushaf Quran dibakar? Siapa yang tahu kenapa mushaf yang lain yang bukan mushaf yang dicatat oleh Utsman dibakar? Siapa yang tahu kenapa? Agar tidak terjadi perpecahan. Masya Allah, pasti anak ustadz nih, pinter soalnya. Iya ada di situ. Oke. Karena takut ada perpecahan kalau nggak dibakar. Dan sahabat setuju. Sahabat pemilik mushaf-mushaf yang bukan dari mushafnya Utsman setuju. Mushaf mereka dibakar. Lapang dada. Ali punya mushaf sendiri. Ibnu Abbas punya. Terus ya banyak. Ya, Ibnu Mas'ud juga. Kemudian dibakar. Nah, mushaf yang dicetak ulang itu sama Khalifah Utsman disebut mushaf Utsmani. Kalau tadi yang dibuat di masa Abu Bakar disebut mushaf Abu Bakar. Yang dicetak di zaman Utsman disebut mushaf Utsmani. Nah, mushaf yang kita baca sekarang mengikuti standarnya Utsman. Mengikuti standarnya Utsman. Oke, next. Nah, ini hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, Al-Quran itu benar-benar dijaga oleh Allah. Ya, yang terbukti oleh usaha para sahabat. Yang kedua, pentingnya menjaga persatuan. Ya, saking pentingnya sahabat rela tuh mushaf yang dia tulis capek-capek, ada yang di kulit, di batu. Ketika Khalifah Utsman, dia ngumpulin ini kan lama tuh, ya benar nggak? Ibnu Mas'ud ngumpulin lama, 80 surat, 87 surat dia punya sendiri, nulis sendiri. Ada yang di batu, di kulit. Kemudian Utsman bilang bakar, biar nggak terjadi perpecahan. Dibakar, karena demi persatuan. Kemudian yang ketiga, pentingnya hafalan dan tulisan. Hafalan dan tulisan itu penting.
Kalau kata ulama, ikatlah ilmu dengan menulis. Ilmu itu perlu ditulis. Ya, memang kita hafal, tapi suatu saat hafalan kita bisa lupa nggak? Bisa nggak? Kalau tulis, insya Allah. Kalau lupa kita bisa tinggal lihat lagi. Ya, Al-Quran dijaga dengan 2 cara. Yang pertama, dihafal. Yang kedua, ditulis. Oke, good. Next. Selesai. Wah, ada penulis bukunya tuh. Oke, keluar gitu. Oke, sekarang yang kedua, Bapak ingin tahu sejauh mana interaksi kamu dengan Al-Quran. Baik, siap. Tes. Ya, dalam Al-Quran itu banyak sekali pengetahuan. Ada banyak tokoh yang disebutkan. Tokoh baik, misalnya Luqman, Maryam, Asiyah. Ada tokoh buruk yang disebutkan juga. Qarun, Fir'aun, Bal'am, disebutkan kisahnya. Ada kisah para nabi, Yusuf, Muhammad, Musa, Nabi Khidir. Sebagian dijadikan nama surat, sebagian tidak. Ibrahim, ada kisah belahan laut, kisah Isra Mi'raj dan sebagainya. Oke, Bapak ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang Al-Quran. Next. Oke, apakah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim atau Nabi Shu'aib Rasul yang hidup di masa Raja Namrud? Tunjuk tangan. Apakah Musa, Isa, Ibrahim, Shu'aib alaihissalam yang hidup di masa Raja Namrud? Nabi Ibrahim. Coba next, kita lihat benar nggak? Nabi Ibrahim. Wih, Masya Allah. Mau buku atau pulpen? Atau uang? Uang Bapak juga mau. Oke, good. Tepuk tangan semuanya. Yang Iwan, yang laki-laki pemalu apa nggak tahu? Memang nggak tahu. Raja Namrud itu raja yang memerintahkan Ibrahim dibakar. Raja Namrud, raja yang memerintahkan Ibrahim dibakar. Maka Raja Namrud hidup di masa Nabi Ibrahim. Kalau raja yang hidup di masa Nabi Musa siapa? Firaun. Nabi Isa? Raja siapa? Raja Romawi. Namanya Bapak lupa. Ya, next. Oke. Muhammad, apakah Nabi Musa atau Nabi Daud atau Nabi Sulaiman? Nah, ini doang. Yang diasuh oleh Raja Firaun. Nabi Musa. Coba kita lihat. Nabi Musa. Terima kasih. Tambahin. Buku, pulpen atau susu? Apa mau buku aja? Oke, good. Tepuk tangan, Pak. Next. Apakah Maryam, apakah Hajar, apakah Asia, apakah Khadijah? Next. Ibunda dari Nabi Isa. Siapa? Maryam. Oke, coba lihat Pamus, betul? Oke, betul. Buku, pulpen atau susu? Susu. Pilihan yang paling cerdas. Susu. Next. Ayo, Ikhwan. Apakah Isra Mi'raj, pembelahan laut, makan ikan paus, membuat perahu, peristiwa yang dialami Nabi Yunus? Apa dulu? Dimakan ikan paus. Susu. Apa, pulpen atau buku? Susu.
Oke, next. Apakah membuat perahu pada orang mati? Mujizat kepada Muhammad. Isra Mi'raj. Susu, tempe atau tahu? Susu. Pinter betul ya. Isra Mi'raj. Next. Apakah Gua Hira, apakah Masjidil Haram? Apakah Gua Sur? Tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Yang belakang. Kamu udah. Gua Hira, apa bos? Gua Hira. Buku? Susu juga. Susu, pintar. Oke. Sebut, stop. Balik lagi Pak Mus. Oke, sebutkan nama surat. Kalian sebutkan nama suratnya sesuai gambar yang Bapak tulis. Oke. Jadi nama suratnya itu kata kuncinya gambar yang di sebelahnya. Paham? Oke. Siap? Next. Oke, saya tahu. An-Nisa, coba lihat Pak Mus. An-Nisa, betul. Pulpen aja ya. Pulpen apa susu? Oke. Lanjut. Siapa tahu? Al-Ankabut. Susu apa pulpen? Ini gue ganggu nih. Pak RH, besok yang wireless ya. Oke. Terakhir, ya, saya tahu. Al-Maidah. Susunya habis. Pulpen ya. Thank you. Ada lagi. Oke. Vamos, next. Ya, siapa yang tahu? Apa? Al-Qalam. Susu. Al-Qalam betul. Next. Nama Nabi. Oke, sebutkan nama Nabi yang Bapak maksud sesuai dengan gambar. Paham? Oke. Salman. Nabi Musa atau benar? Yes, Nabi Musa. Maju. Next. Yes. Siapa yang belum tadi? Udah. Ya ini. Nabi Yunus. Tahu dari mana itu Nabi Yunus? Tenggelam. Emang kamu kenal? Nabi Yunus. Oke. Selamat. Next. Oke. Nabi Ibrahim. Tahu dari mana itu Nabi Ibrahim? Tahu dari mana itu Nabi Ibrahim? Dibakar. Oke, benar, dibakar. Oke. Next. Saya tahu. Ya. Salah. Nabi apa? Nabi Nuh, salah. Saya tahu. Salah. Lihat dulu gambarnya apa tuh? Lihat gambar. Lihat. Betul, Nabi Sulaiman. Ada binatang. Nabi Sulaiman bisa baca bahasa binatang. Kaya, banyak harta, bahkan memerintah jin. Ya, Nabi Sulaiman. Oke, siapa tuh?
Next, Paulus. Oke, apakah gua Uhud atau gua Sur tempat bersembunyi Nabi Muhammad dengan Abu Bakar? Gua Uhud. Salah. Ya udah kalau Uhud yang masalah. Next. Oke, gua Sur. Tempat bersembunyi Nabi Muhammad ketika hijrah, gua Sur. Langsung next. Nabi yang dapat menafsirkan mimpi. Tadi yang belum. Ayo. Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi. 11 bintang matahari dan rembulan bersujud. Nah itu mimpinya. Oke, ini lebih sulit. Ada pasangan ayah dan anak. Pasangan ini Nabi, ayahnya Nabi, anaknya Nabi juga. Coba sekarang kalian pasangkan, lihat dulu baik-baik. Memasangkannya gini. A dengan 2, A2, B3, C1 gitu. Oke, sudah. B siapa sama siapa? Ibrahim Yusuf. Udah. Terus mana apa lagi? Tiga-tiganya sama nih punya pasangan. Pasangannya Ibrahim sama Yusuf. Terus Yakub sama Ishak. Daud sama Sulaiman. Benar ngarang. Ngarang kamu. Wow. Salah. Oke, salah. Oke, pasangkan siapa saja. Yakub dengan Ishak. Ibrahim. Yakub ayahnya Nabi Yusuf, Ibrahim, Ishak, Daud, Sulaiman. Coba kita lihat Pamus. Next. Ya. Merah dengan merah, kuning dengan kuning, hijau dengan hijau. Yakub dengan Yusuf, Ibrahim ayahnya Ishak, Daud ayahnya Sulaiman. Next. Nah, di pasangannya. Oke, betul. Wih, dapat 3 dia susu. Oke. Tadi pulpen ya. Akhirnya dapat juga susu. Pertanyaan isian. Yang tahu tunjuk tangan. Apa nama bangunan yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam? Tunjuk tangan. Ka'bah. Iya betul. Akhirnya dapat contekan juga. Ka'bah. Ya. Pertanyaan berikutnya, siapa saudara Nabi Musa yang juga seorang nabi? Hah? Siapa? Ya, Fakih. Nabi siapa? Harun. Oke, saya pikir tadi kamu jawab Nabi Fakih. Oke, Nabi Harun. Betul. Terakhir nomor 20. Next. Siapakah nama jin? Nama jin disebut dalam Al-Quran yang mengaku dapat memindahkan singgasana Ratu Saba sebelum Nabi Sulaiman berdiri. Jadi di Al-Quran dikisahkan tentang Nabi Sulaiman bertanya sama para pembantunya, para pasukannya, siapa yang bisa mindahin singgasananya Ratu Saba? Singgasana tahu ya, kursi. Siapa? Jin apa? Ifrit. Kok tahu kamu dari mana? Kok kenal? Hah? Iya. Jawabannya Ifrit, betul. Next. Di Al-Quran disebutkan qala ifritu minal jin, berkata Ifrit dari golongan jin, saya akan memindahkan singgasana ini sebelum kalian berdiri. Sebelum kau berdiri, wahai Nabi Sulaiman. Oke, seluruh jawaban ternyata bisa dijawab kecuali tadi satu ya. Gua sur sama gua. Tepuk tangan buat kita semua. Membuktikan bahwa ternyata kita itu bisa kalau kita mau baca Al-Quran itu isinya semuanya menarik.
Kalau kita mau cari peraturan hukum haram halal ada. Kita mau cari kisah cerita ada. Tentang apa lagi? Ilmu pengetahuan ada. Semuanya ada. Maka jangan berhenti berinteraksi dengan Al-Quran, ya. Terus jadi penghafal Al-Quran. Terus menjadi ahlul Quran yang sering baca. Nanti setelah bisa baca tambah jadi penghafal dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan sesi ini bermanfaat ya. Maghrib sekarang masih sangat lama. Tapi kita cukupkan ya. Cukup ya. Dan sebelum kita tutup ada yang ingin bertanya apa saja tentang Al-Quran? Ada nggak? Yang bisa bertanya dengan baik masih ada nih. Siapa yang mau bertanya? Yang menurut Bapak pertanyaannya bagus, dapat susu. Ya, Pak. Tanya tentang apa saja. Tunjuk tangan. Atau Bapak kasih pertanyaan lagi? Pak Mus mau kasih pertanyaan nggak? Oke, baik. Bapak kasih pertanyaan. Tadi Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit. Utsman juga memerintahkan orang yang sama, Zaid bin Sabit. Berarti istimewa nih orang nih, istimewa. Padahal ketika itu usianya masih muda dan masih banyak sahabat senior yang lain yang sepertinya lebih pas gitu. Tapi Abu Bakar sama Utsman lebih memilih dia. Siapa yang tahu kenapa alasannya? Tadi Bapak udah cerita. Yes. Menghafal 4 surat. Ketika masih kecil. Terakhir dia menghafal 30 juz, 114 surat. Kurang tepat. Ya. Ya, salah. Pak. Karena dia orang kepercayaan Nabi Muhammad. Kurang tepat. Karena penerjemah, oke, penerjemah, sekretaris, terus, iya deh, ternangis lagi. Oke, ya, karena yang pertama dia pintar sekali. Usia 10 tahun dia bisa menghafal 4 surat. Ya, kemudian dia adalah translator, penerjemah Nabi. Dia tuh yang bikin surat Nabi kepada raja-raja lain tuh dia. Dia menerjemahkan dan dia orang paling akhir memberikan setoran hafalan kepada Nabi. Oke. Terakhir. Apa ya pertanyaannya? Tapi pasti bisa sih kalian, pintar, keren. Sebutkan perbedaan alasan, latar belakang pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar dengan di masa Utsman. Tadi alasannya berbeda kan? Kita apa perbedaan alasan pembukuan Al-Quran di masa Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan di masa Utsman bin Affan? Siapa yang tahu? Bahasa kalian saja. Oke, kamu. Ya, berdiri. Ya. Apa perbedaan latar belakang pembukuan tersebut? Yang pertama, di masa Abu Bakar betul. Di masa Utsman oke, good, mantap, betul. Oke, bukan, keren. Ya, betul. Jadi latar belakangnya berbeda. Kalau yang pertama di masa Abu Bakar khawatir hilang Al-Qurannya karena banyak sahih.
para hafiz banyak yang syahid, banyak yang gugur. Di masa Utsman alasannya beda lagi. Latar belakangnya karena banyak terjadi perpecahan karena perbedaan cara baca. Oke, baik, anak-anakku semua cukup ya. Tapi masuk nggak ke dalam? Masuk ya? Pemahamannya nambah ya, wawasannya ya. Menarik nggak? Menarik, bagus ya. Ini masih ada hadiah, siapa yang mau? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Hah? Oh, besok masih ada lagi katanya. Ya, besok lagi ya. Oke. Baik, Bapak akhiri dengan mari sama-sama kita membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka wa asyhadu an la astaghfiruka. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak akhiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.